Oke. Oke, Eh, bismillahirrahmanirrahim. Selamat sore, Bu Asri Muanti. Selamat sore, Pak. Hari Jadi, ini bagaimana kabar, Bu Asri? alhamdulillah baik, Pak. Oke, selamat datang di room coach kita. Jadi, apa kira-kira yang tujuan Bu Asri Muanti dalam coach hari ini? Iya, Pak, baik. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan Bapak untuk bisa membantu saya dalam menyelesaikan beberapa problem yang saya hadapi akhir-akhir ini. Salah satunya itu Pak, kebetulan ini dalam tahun ajaran baru kami di sekolah saya itu menerima salah satu siswa yang memiliki keterbatasan. Artinya kalau mungkin dia masih digolongkan dia bisa masuk SLB, Pak. Eee, tapi karena di lingkungan kami itu tidak ada sekolah tersebut, sehingga kami dan berdasarkan pertimbangan dari kepala sekolah menerima siswa tersebut. Nah, yang menjadi pokok permasalahannya itu, Pak, eee, bagaimana cara saya kira-kira dalam mengajarkan beberapa materi karena kan berdasarkan keterangan dari orang tua, siswa ini memang bisa membaca, bisa menulis, bisa berinteraksi, tetapi ada titik tertentu di mana ketika dia bosan atau mungkin ketika kambuh katanya, tidak mau mengikuti sama sekali, keluar dari kelas, melakukan aktivitasnya sendiri dan sebagainya. Jadi ini yang menimbulkan pertanyaan, kira-kira sanggup nggak? Bisa nggak saya ini nanti mengajar? Apalagi mata pelajaran IPA ya, seperti yang Bapak tahu mata pelajaran IPA itu luar biasa hitungannya, konsentrasinya pun harus full, prakteknya dan sebagainya. Saya kira itu dia masalah hari ini, Pak. Oke, jadi tujuan utamanya kira-kira kita fokusnya di mana nih tujuan utamanya, Bu Asri? Tujuan utama mungkin apa ya, Tujuan yang akan kita capai dari permasalahan tersebut kira-kira apa? masalahnya mungkin, bagaimana kira-kira ya cara untuk saya mengajarkan ke si anak Oh, dengan keterbatasannya tadi. Karena kan kalau siswa oh, biasa mungkin Pak sudah kita jelas bagaimana caranya, runutannya, caranya, baik itu dia mungkin kinestetik dan sebagainya. Tapi ini iya. yang ini agak susah saya mau merekanya kemana begitu Pak. Oke, siap, siap. Kira-kira sudah ada rencana yang Bu Asri rencanakan tidak? Bagaimana dalam hal mengantisipasi permasalahan yang sudah dideteksi ini? Iya ya, Artinya rencana awal rencananya kira-kira sudah tersusun, ada rencana tujuan dari rencana yang sudah dibuat. Tadi kan kalau mhm, bukan rencana ya, tujuan dari rencana itu. Tadi kan Bu Asri kita tarik kesimpulan saja tadi bahwa Ibu akan bagaimana agar supaya bisa mendidik anak tersebut sesuai dengan kebutuhannya mungkin. Seperti itu ya Bu Asri? iya iya iya. Iya, iya. Kira-kira sudah ada terbayang perencanaan awal tidak untuk menyelesaikan beberapa permasalahan yang Ibu Asri anggap itu akan terjadi? Artinya Kal kiraan saja, rencana-rencana awal saja dulu. iya. Jadi kalau rencana awal mungkin Pak, karena kan ini baru awal semester, jadi kemungkinan eh, asesmennya dulu mungkin Pak ya, asesmen diagnostik supaya saya tahu sejauh mana kemampuannya anak. Itu yang pertama, kemudian yang kedua mungkin ada mungkin saya komunikasi dulu dengan wali kelas yang lalu, kira-kira anak ini sebatas mana sih kemampuannya supaya saya juga ada gambaran kira-kira ngajarnya bagaimana, Iya, polanya bagaimana, apakah dia mungkin dapat terapi tersendiri, ataukah saya mungkin menggabung dengan waktu tertentu nanti dipisahkan sendiri. Jadi memang harus ada komunikasi sharing pendapat mungkin dengan wali kelasnya yang lalu. Sampai untuk sekarang, untuk saat ini tuh yang di dalam kepala saya, konsep saya itu masih seperti itu. iya kira-kira.
Sudah ada terawangan kira-kira Ibu Asri, kira-kira perakiraan keberhasilan nanti ini seperti apa? Kalau dengan rencana yang saya susun tadi, artinya di asesmen diagnostik, Perakiraan dari karena tujuan mm, 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 perakiraan dari tujuan tersebut sudah ada bayangan tidak bahwa insya Allah akan berhasil? akan berhasil ya. Ya, mudah-mudahan Mungkin ya Bu Asri. mungkin Ya, saya masih apa, ya sih mungkin berhasil ya, anggaplah kalau kita presentasikan mungkin ya, 70, 80 lah, karena betul-betul real saya belum tahu persis anak ini bagaimana maksudnya mau diapakan. iya. Jadi memang konsultasi awal dulu kayaknya, dengan semoga nanti dan konsultasinya saya dapat beberapa tips ya mungkin untuk, perkembangannya si anak. Saya kira begitu Pak, mungkin untuk sementara. Eee, oke, kira-kira kalau kita identifikasi untuk permasalahan itu, tujuan akan kita capai, tujuan akan Ibu Asrimonti capai, Mhm. kira-kira kesempatan atau potensi atau kompetensi apa yang dimiliki untuk, mewujudkan tujuan tersebut? Baik itu kompetensi dari Ibu Asri mungkin, dari siswa dari sekolah kira-kira bisa mendukung? Maksudnya kompetensi yang, saya punya sehingga Ya, yang bisa dimanfaatkan mungkin dalam hal menunjang, tercapainya tujuan tersebut. iya, kompetensi apa ya? Misal Eee, misalnya bisa apa, peluang yang sosial ada, sosial ya eee, bisa dalam bentuk mungkin, sekolahnya, dari pribadi anaknya, atau dari kemampuan gurunya. Kesempatan yang bisa kita miliki saat ini, mhm. peluang. Kalau kalau peluang yang untuk artinya peluang untuk mewujudkan, Iya, keterlaksanaan tujuan tadi, kalau untuk saya memang peluangnya besar. Artinya, si anak ini sebenarnya asalnya dari, apa, lingkungan sini sebenarnya anaknya ini, tetapi mungkin apa ya, tinggal waktunya saja Pak mungkin, waktu oh, action-nya kira-kira kapan, gitu iya. Pak. Iya. Kira-kira kekuatan apa saja sih yang Ibu bisa terawang, yang bisa mendorong keberhasilan kita untuk, bisa nanti mencapai tujuan bagaimana bisa mengajar anak yang berkebutuhan khusus ini dengan baik? Kira-kira ada Kekuatan saya kalau ini, mungkin itu ya, berpihak kepada siswa, artinya, oh, saya ingin yang terbaik sih buat iya, anak betul. supaya, dengan keterbatasannya si anak ini dia bisa mengaktualisasikan dirinya di masyarakat. Kan dalam hal ini orang tuanya sendiri mengakui bahwa si anak sebenarnya, penuh keterbatasan, dengan harapan mudah-mudahan dikasih masuk di SMP dan ada, beberapa perubahan dalam, segi keilmuan dan tentu saja dalam aktivitas pembelajarannya selama yang orang tuanya, cerita ke kami. Jadi untuk sementara mungkin itu Pak, jadi kekuatan Iya, yang saya miliki ya, tekad utamanya adalah mudah-mudahan, dengan semangat yang saya punya, keinginan saya untuk mencari solusi tadi, mudah-mudahan artinya kalaupun solusi pertama tadi tidak tercapai, semoga nanti kita lakukan coaching lagi dan mungkin muncul lagi ide-ide baru sehingga iya, iya, si anak, bisa lebih baik lagi Pak. oke. Kira-kira ada tidak yang terbersit di pikiran Bu Asrimonti, hambatan-hambatan yang bisa menghalangi, tercapainya tujuan tersebut? Ketika dia berjalan kira-kira ada tidak hambatan menurut Ibu yang akan terjadi? Iya, hambatannya apa ya Pak ya, eee, adik paling komunikasi saja mungkin, Pak. Oh, iya, iya. Heeh, teknik komunikasi karena itu mungkin kalau apa ya, kita cerita dengan anak mungkin ada keterbatasan dia tidak mampu menjelaskan kondisi dirinya, paling kita ke orang tua, Ya, apa, kira-kira untuk kira-kira Bu Asri sudah punya trik tidak, solusi untuk, menghadapi tantangan itu jika misalnya komunikasi itu tidak lancar nantinya? ya pelibatan orang tua mungkin, Pak, ya, Iya, betul. Iya. dalam ya paling Komunikasi juga dengan orang tua mungkin ya, seperti itu yang Bu Asri sampaikan ya? Oh ya, betul tahu. iya iya, betul betul. Ya. A artinya di samping wali kelasnya berarti, keterlibatan orang tua juga, penting Oh, ya, iya kayaknya. betul. Sangat penting itu karena kan, ketika ada kendala di anak kebutuhan khusus itu, diharapkan orang tua ini bisa membantu kita dalam, membantu komunikasi kita terhadap dia. Oke, selanjutnya kira-kira,
untuk rencana ke depannya ini Bu Asri mengatasi masalah dan mencapai tujuan tersebut, kira-kira strategi yang Ibu Asri Muanti yang lakukan untuk mencapai tujuan tersebut, strategi apa saja mungkin, kemudian sudah bisa mungkin Ibu mengira-ngira kira-kira ini akan dilakukan dimulai kapan, apakah jangka pendek atau jangka panjang. Kita mulai dulu Eh, dari strategi yang mungkin Ibu sudah susun. Silakan apa mungkin? ka- kalau dari hasil diskusi ini kayaknya yang pertama mungkin tadi yang pastinya saya diskusi dulu mungkin dengan wali kelasnya tadi. Adapun rencana, memang rencana awal yang saya susun itu pertama yang asesmen diagnostik tadi Pak. Tapi memang diskusi dengan wali kelas ini mungkin bisa nanti membantu saya menyusun kira-kira model pembelajaran yang bagaimana, yang memang ada sudah model pembelajaran yang sudah ada dalam bayangan kepala saya. Contohnya saya nanti tentu saja memberikan pembelajaran tersendiri bagi si anak nanti, entah itu mungkin dengan memberikan berupa video yang memang saya share ke anak. Kalau memang dia keterbatasan mungkin ada beberapa rangkuman materi yang saya berikan ke anak, dan ada mungkin bimbingan langsung yang saya berikan ke anak di setelah proses pembelajaran. Tentu saja dengan durasi yang tidak lama karena memang keterbatasan si anak ini. Jadi itu dulu sambil saya melakukan diskusi dengan wali kelas lalu dan orang tuanya, kira-kira yang paling cocok yang mana buat ini anak. Itu yang pertama. Kemudian kalau yang kedua, adapun waktunya saya mungkin mulai start dari besok. Artinya besok itu asesmen dulu, kemudian saya lihat kira-kira tanggapannya bagaimana, kemampuannya bagaimana, kemudian wali kelasnya juga segera saya hubungi. Lalu selanjutnya kalau sudah pasti, maka insya Allah minggu depan paten saya mulai salah satu dari ketiga tadi, entah itu saya bawa siswanya untuk melakukan kayak face to face sendiri-sendiri, ataukah saya nanti kasihkan link video, mungkin anaknya senang video, ataukah nanti saya kasih atau gabungan dari ketiga-tiganya tadi Pak. Jadi tapi di bayangan saya memang sudah ada, artinya minggu ini dulu asesmen, nanti insya Allah minggu depan paten, asesmen dan tentu saja komunikasi dengan orang tua dan wali kelas. Insya Allah nanti minggu depan kita mulai action. Kira-kira semoga ini bisa menjadi solusi buat si anak terus belajar, karena keterbatasan tadi itu mudah-mudahan bukan menjadi penghalang dia untuk bisa mengaktualisasikan dirinya tadi Pak. Iya betul. Kira-kira dalam rencananya Bu Asrinita ini kan sudah tersusun dengan matang saya lihat. Mudah-mudahan berjalan dengan berhasil. Kira-kira dalam rencana nantinya aksi yang akan dilakukan Bu Asri itu, apakah ada yang menjadi perhatian khusus dalam pelaksanaan rencana itu? Atau ada fokus khusus tidak? Bahwa saya harus fokusnya ini dulu, pokoknya saya fokus harus perhatian khusus saya di sini untuk mencapai keberhasilan tujuan yang utama tadi. Fokus khususnya mungkin mungkin ke anak ya, mengidentifikasi memang keterbatasannya di mana ini. Karena bisa jadi gurunya juga mungkin walaupun memang dia punya walaupun gurunya itu punya penilaian tersendiri, orang tua punya penilaian sendiri, tapi kan siswa itu adalah individu utuh. Jadi mungkin saja dia punya beberapa kekurangan tapi beberapa kelebihan juga. Jadi saya akan fokus dulu ke peserta didiknya ini, Pak. Potensinya ya. Iya, potensinya ke arah mana? Selanjutnya saya pikir rencana Ibu, tujuannya Bu Asri itu sudah jelas, identifikasi Ibu juga sudah tadi menelaah bagaimana keadaan, kemudian termasuk rencana saya pikir sudah matang. Kira-kira dalam hal pembuatan rencana aksi, apa ada komitmen yang Ibu buat, semacam konsistensi dalam diri, bahwa komitmen apa yang Ibu buat dalam hal realisasi rencana nanti ini? Komitmen, maksudnya komitmen? Maksudnya begini, komitmen dalam diri Ibu, apakah Ibu itu pokoknya yakin dan sebagainya, pokoknya semacam komitmen diri Siap dalam siap hal siap siap. rencana kita tadi ini? Iya iya, jadi kalau komitmen saya,
pokoknya 100% lah Pak. Artinya anak ini ketika dititipkan ke kita itu bukan secara kebetulan, pasti ada maksud dan tujuannya kenapa sampai Betul, betul. saya pribadi ketemu dengan si anak ini. Iya, betul. Semoga ini sekaligus mungkin juga saya belajar. Jadi memang harus kasihan kalau memang diterbengkalai anak ini bagaimana masa depannya ya. Itu yang menjadi bahan pemikiran saya. Semoga ini Amin, amin. bukan iya. Jadi harus Iya, 100% nih. betul. Iya. Selanjutnya mungkin dalam meyakinkan komitmen Ibu Asri itu kira-kira siapa-siapa saja yang Ibu Asri, siapa-siapa saja dan apa saja yang Ibu Asri libatkan dalam membangun komitmen itu agar rencana itu nanti berjalan Iya. lancar dan tetap pada komitmen dan konsistensi terhadap tujuan yang akan dicapai. Siapa kira-kira dan apa-apa yang terlibat? Ya dalam membangun ini pasti ya keterlibatan rekan guru, wali kelas, kepala sekolah, orang tua. Karena tidak bisa berjalan sendiri. Artinya kalaupun saya melakukan melakukan aksi atau melakukan suatu tindakan yang diberikan ke anak ini pasti harus ada dukungan dari lingkungan sekolah. Jadi memang komunikasi dengan rekan-rekan sejawat, kepala sekolah dan orang tua itu kayaknya yang pertama ya Pak. Iya betul. Oke, kayaknya sudah mantap ini. Tinggal aktualisasinya nanti Bu Asri ya. Sekarang mungkin Iya. saya hanya perlu menanyakan yang terakhir yang terpenting juga. Kita saling belajar. Saya juga sebagai coach, Bu Asri sebagai coach juga kita sama-sama saling menggali potensi yang ada. Kira-kira rencana tindak lanjut Bu Asri nanti ketika kedepannya seperti apa? Ketika sudah resminya, ketika misalnya rencana tindak lanjut seperti apa kira-kira? Rencana tindak lanjutnya Pak? Iya. Setelah Maksudnya coaching, kalau setelah ini kira-kira. coaching, ya Setelah setelah coaching nanti dari diskusi ini ya Pak ya, kayak insya Allah ya yang saya lakukan tadi seperti yang saya katakan bahwa saya mungkin setelah saya mendiagnostik memastikan kebutuhannya si anak bagaimana, kemudian nanti dibantu dengan diskusi-diskusi tadi dengan orang tua dan wali kelas merancang suatu kegiatan pembelajaran yang baik buat si anak yang memang dalam pikiran saya itu insya Allah dilakukan kalau ini besok asesmennya dan sambil mengasesmen dan menilai hasil dari asesmen tersebut insya Allah minggu depan baru saya pribadi merealisasikan. Tentu saja tadi dengan komunikasi dengan rekan-rekan sejawat, kepala sekolah dan dibantu dengan orang tuanya. Oke, terima kasih Bu Asri. Kayaknya sudah cukup ini matang semua perencanaan dari permasalahan yang ada. Tinggal rencana pelaksanaannya nanti di lapangan. Ya semangat buat Bu Asri. Mudah-mudahan segala apa yang sudah direncanakan bisa berjalan lancar. Tetap semangat. Saya yakin Bu Asri nanti pasti bisa menjalani hambatan-hambatan yang ada di lapangan. Terima kasih untuk kegiatan coach kita pada sore hari ini. Salam bahagia, semoga sehat selalu Bu Asri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Coach. Sama-sama.